Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menti dan Besti berjumpa kembali dengan Mentor Laundry Channel. Episode kali ini kita akan membahas bagaimana cara memilih tempat untuk usaha laundry kita. Tentunya tips ini saya dapatkan pengalaman saya dalam memilih tempat untuk usaha laundry. Menariknya ini belum pernah dibahas di channel YouTube manapun. Ada 10 kriteria cara memilih tempat untuk usaha laundry. Tempat yang bagus, posisi yang bagus biasanya akan menentukan profit dan omset laundry kita ketika sudah dibuka. Yang pertama, carilah tempat yang berada di second row alias jalan yang rame, padat, bukan jalan yang utama. Maksudnya adalah jalan second row itu jalan yang lalu lintasnya bolak-balik, lalu lintasnya tidak searah, dan juga bukan jalan utama yang jalannya lebar, orang bisa ngegas mobil sekencang-kencangnya, atau jalan-jalan yang lurus treknya yang mengakibatkan orang senang ngebut. Jadi yang pertama adalah pilihlah tempat, ruko, lokasi yang ada di second row alias jalan kedua. Yang kedua, pilihlah tempat atau ruko atau lokasi yang ada tempat untuk membuang air kotornya. Jadi rukonya harus ada gotnya, karena banyak sering kita temui mau menyewa tempat atau menyewa ruko tapi gotnya aja nggak ada. Maka kita harus meneliti tentang ada gotnya atau tidak. Yang ketiga, pilihlah tempat, ruko atau lokasi yang listriknya bisa di-upgrade. Karena biasanya ruko yang disewakan itu listriknya kecil, 2.200, 3.300. Yang tentunya ketika kita membuka laundry, kita memerlukan listrik daya yang diperlukan sesuai dengan jumlah mesin yang kita mau pasang, jumlah mesin yang kita mau install. Yang keempat, carilah ruko yang air sumbernya itu jelas, baik itu air sumur maupun air pump. Jadi kita bisa tentukan ketika menggunakan air sumur, dicek dulu bagaimana kandungan airnya seperti apa, airnya baku apa enggak, pH-nya 7 atau di atas 7 atau bahkan di bawah 7. Untuk mengetahui agar airnya itu layak enggak, bisa enggak dipakai untuk usaha mencuci baju di laundry. Tentunya ini adalah perlu percobaan 1-2 hari. Yang kelima, carilah ruko, lokasi atau tempat yang ownernya tidak aktif berbisnis. Karena apa? Kalau ownernya itu aktif berbisnis, biasanya kalau nanti kita sewa, kemudian laundrynya rame, maka kita di kemudian hari pasti akan diusir dengan cara-cara yang fantastis. Tentunya ini adalah pengalaman saya ketika saya membuka usaha laundry. Ketika kita awal coba kemudian rame, di tahun ketiga atau tahun keempat, si owner ruko biasanya menginginkan untuk membuka laundry. Akhirnya sewanya dinaikkan dengan harga fantastis, yang mau nggak mau akhirnya juga kita harus pindah. Tentunya sayang bukan, tentunya jadi pertimbangan-pertimbangan ketika kita akan membuka bisnis laundry di tempat-tempat yang akan kita sewa. Yang nomor 6 adalah pilihlah tempat atau ruko yang ada tempat parkirnya minimal 1 mobil. Karena kita tahu biasanya kalau laundry itu tidak memerlukan tempat parkir yang luas, cukup parkir motor atau 1 mobil udah cukup. Karena juga di laundry orang ketika datang ke laundry itu maksimal 10 menit untuk parkir. Dia akan datang, dibawa ke kasir, dikasih nota, kemudian langsung pergi. Pun ketika dia mengambil baju, dia akan datang, ngasihin nota, kemudian minta diambilkan bajunya tidak lebih dari 10 menit. Tentunya berbeda dengan
teman-teman yang membuka laundry koin dengan sistem self service. Ini memerlukan tempat parkir yang luas agar pelanggan-pelanggan yang menunggu di laundrynya bisa parkir dengan nyaman, bisa parkir dengan luasa. Yang mana ini efek dominonya adalah tempat-tempat yang mempunyai parkir luas, maka otomatis rukonya harus besar, rukonya harus luas. Rukonya luas berarti sewa rukonya juga pasti mahal. Makanya untuk di Jakarta, teman-teman yang membuka dengan parkir luas ini agak-agak problem atau agak-agak menjadi masalah. Kemudian yang nomor 7, pastikan ruko atau tempatnya atau lokasinya tidak dalam sengketa dalam pengadilan manapun. Karena kita sebagai pebisnis memerlukan kepastian hukum dan kepastian tentang status daripada ruko atau tempat tersebut. Tentunya nggak nyaman atau nggak enak ketika kita lagi usaha laundry tahu-tahu digedor dari pihak yang satu kemudian dilabrak oleh pihak yang lainnya. Yang nomor 8, pilihlah tempat yang bukan bekas orang bunuh diri. Kok bisa Pak Rasul? Ya bisa. Itulah pengalaman ketika saya menyewa sebuah ruko atau tempat yang ternyata bekas orang bunuh diri. Tentunya jadi masalah. Karena apa? Karena di laundry saya sering terjadi penampakan dan juga banyak karyawan saya yang kesurupan tanpa ada hal-hal yang saya mengerti, kemudian terjadi kesurupan. Akhirnya karena sering terjadi, kemudian saya juga berusaha mengatasi tapi tidak bisa. Saya bertanyalah ke Pak RT, Pak, ini kok laundry saya sering terjadi kesurupan. Ada apa ya Pak di laundry saya sebelum saya masuk atau menyewa lokasi tersebut? Oh Pak Rasul, itu dulu di lantai 2 pernah ada yang gantung diri. Keterangan dari Pak RT dan warga-warga sekitarnya memperkenalkan itu. Nah, akhirnya untuk tahun kedua saya memutuskan untuk pindah dari lokasi tersebut agar tidak lagi ada masalah-masalah yang sifatnya non teknis. Itulah main dan besti. Ketika kita mencari ruko atau mau menyewa lokasi, jangan lupa pastikan rukonya bukan bekas orang bunuh diri. Caranya bagaimana? Ya tanya ke tetangga, tanya ke Pak RT, atau bisa bertanya ke Mbah Google. Kemudian yang nomor 9, carilah ruko atau lokasi atau tempat yang sewanya bisa dinegosiasikan secara per tahun. Contoh, Bu, saya mau sewanya sebenarnya 3 tahun, tapi saya mau boleh nggak bayarnya setahun dulu. Yang 2 tahunnya saya akan bayar setelah usaha laundrynya kelihatan jelas atau kelihatan akan ramai. Itu adalah tempat yang ownernya bisa dinegosiasikan, ownernya enak untuk diajak bekerja sama. Ya syukur-syukur kita mendapatkan owner yang bisa diajak kerjasama, sewa rukonya bisa dikerjasamakan. Itu adalah kriteria nomor 9. Nomor 10, pilihlah tempat atau ruko atau lokasi yang wilayahnya bebas banjir. Karena saya pernah juga mengalami menyewa sebuah ruko di jalan raya besar yang padat, kemudian ramai penduduknya. Ternyata pas saya sewa bulan kelima saya mengalami kebanjiran. Seluruh mesin cucinya terendam, seluruh laundrynya terendam selama 2 hari. Dan ternyata dalam setahun saya mengalami 3 kali kebanjiran. Kemudian yang paling terakhir saya tambahkan, pilihlah tempat atau lokasi atau ruko yang padat penduduknya atau banyak kos-kosan, banyak masyarakat yang tinggal di situ yang sifatnya residensial. Pun hari ini saya tambahin lagi, pilihlah tempat atau ruko yang sudah banyak laundrynya. Disitulah kita bisa langsung masuk dan juga bisa langsung main. Main dan Besti, itulah 10 kriteria pemilihan tempat
yang cocok untuk dijadikan usaha laundry, yang cocok untuk dijadikan bisnis laundry. Tentunya seiring waktu, seiring zaman akan ada perubahan, akan ada juga banyak tambahan-tambahan yang disesuaikan dengan yang namanya kemajuan zaman. Terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahmi agar terus banyak solusi. Dan jangan lupa terus action agar terus dapat banyak cuan. Mentor on the channel, gaspol!